Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Nah, local wisdom bisa menyelamatkan sebuah pulau kecil di Aceh. Betul. Kalau dihadapkan dengan situasi di Aceh sendiri yang sudah ada teknologi, tapi ternyata masyarakatnya justru abai terhadap peringatan dini itu. Nah, bicara teknologi, bagaimana pemanfaatannya? Kan tadi Opa juga sudah menyampaikan itu hanya sekedar alat gitu. Tapi kalau bicara alat yang satu ini, machine learning, artificial intelligence, itu hari ini saya sih melihatnya ini sebagai sebuah ancaman di satu sisi. Tentu itu bisa kita anggap juga sebagai sebuah keberuntungan. Betul. Era hari ini kita semua terbantu oleh AI gitu. Tapi melihat begitu banyak profesi yang akhirnya bisa tergeser, katakanlah misalkan pengacara. Orang datang ke pengacara untuk mencari tahu celah hukum yang bisa dia tempuh agar terbebas dari hukuman misalkan, atau malah untuk mendapatkan keadilan misalkan. Nah, pengacara itu nanti yang akan mencarikan detil-detilnya, delik-delik hukum dan seterusnya. Betul. Hari ini nggak perlu, tinggal buka AI saja langsung keluar semua. Ya. Saya stres, saya merasa depresi dengan ini segala macam. Masuk ChatGPT, dia ngasih saran. Dokter juga sama gitu kan. Saya sakit ini di sebelah kiri agak ke kanan begini. Langsung dijawab dengan cara yang bisa ditempuh melalui treatment ataupun melalui obat. Nah, dan banyak lagi aktivitas kita hari ini yang dilakukan oleh AI. Tadi judulnya, apakah ini keberuntungan masa depan kita, membangun masa depan, atau ini sedang menggali kuburan manusia sendiri? Kang Rifki mungkin sebagai pegiat psikologi dan aktivis Megamind mungkin ada diskusi-diskusi tentang hal ini? Iya Kang, soalnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejauh ini banyak keunggulan yang justru terekspos ya. Maksudnya begitu banyak bantuan yang memang sangat memudahkan manusia, dari mulai teman-teman yang masih sekolah, bahkan yang tidak sekolah pun menikmatinya. Sudah jelas yang pekerja profesional, bahkan di balik AI pun kan ada codingnya, bahkan yang bikin codingnya pun pakai ChatGPT. Nah, itu dia. Iya, makanya. Tapi memang ternyata harus kita sadari bahwa ada ancaman yang seharusnya kita peka, bahwa kita malah seperti dimanjakan. Kita seolah-olah kita dibuat tergantung oleh AI ini, yang sebenarnya harusnya kita pun masih harus melatih diri sendiri kan ya. Apapun yang harus kita lakukan, kita harus benar-benar membuat diri kita terlatih untuk menguasai sesuatu, karena memang ada tantangan yang menunggu kita di depannya. Nah, tapi ternyata zaman semakin maju dan tantangan pun ke depan semakin maju. Tapi masalahnya manusia malah memilih untuk tergantung, bukan melatih diri untuk lebih jago untuk tantangan yang lebih di masa depan. Maksud Kang Rifki, apakah ini artinya masyarakat kita ini belum bisa memahami fungsi dari kecerdasan yang dibuat oleh AI kah? Atau sebetulnya ini proses yang alamiah, nanti pun semuanya akan tergantung pada AI seperti hari ini kita tergantung pada handphone gitu. Ya, betul. Ya sebenarnya kalau dibilang natural memang natural, karena mau tidak mau ketika ada kemudahan
ya sudah kita manfaatkan gitu ya. Cuman memang di beberapa artikel dan di beberapa penelitian ilmuwan ada kecenderungan yang membuat ilmuwan ini merasa khawatir karena kedepannya tantangannya semakin besar, tapi kita semua malah termanjakan dan memang itu sudah naturalnya seperti itu. Oleh karena itu sekarang banyak penelitian yang memang mencuat menjelaskan bahwa kita harus mulai kembali lagi melatih diri sendiri karena di depan tantangannya lebih besar, tapi kitanya malah belum sadar ya, kita masih menikmati kemajuan ini loh gitu. Nah, jadi sekarang malah ada beberapa tren dari peneliti global bahwa kita harus kembali lagi melatih diri, kita harus kembali lagi mengasah diri, tahu lagi seperti tadi yang di Aceh, kita harus tahu bahwa ada local wisdom yang sebenarnya itu sudah menjadi bentuk latihan alamiah untuk kita dimanapun tempatnya karena mengikuti kontur lokalnya juga gitu Kang. Jadi kalau ditanyain nih, AI ini apakah bisa membantu untuk kita atau malah mengubur? Ya dua-duanya sebenarnya. Tergantung kita sebijak apa memilih atau memilah dalam penggunaannya. Mungkin begitu Kang. Nah, saya coba geser ke Opa nih. Ya. Kalau kan saya juga tahu ada diskusi yang selama ini dilakukan juga antara Opa Yuri, Kang Rifki dan yang lain-lain tentang AI ini. Tapi menarik kata bijak tadi. Apa sih bijak dalam menggunakan AI itu seperti apa sih? Ya, saya nggak mau kita ini obrol buka banget dan kita nggak ada absolute answer di sini. Iya betul, Oke. betul. Kita Tidak ada mau- benar salah ya Pak ya. Kita mau ngerti fenomenanya Ya. trending AI ini dan memangnya powerful banget dan seperti Bro SBB bilang ini kita balik ke refleksinya itu teknologi is not determinist itu ya. Teknologi bisa untuk yang baik atau bisa untuk destruktif itu ya. Alat Terus, ya bisa dipakai alat, untuk ya. apapun. Atau technological development atau scientific discovery atau apapun. Kita 60 tahun yang lalu memulai gerakan atomic energy yang ini suggest powerful banget ini untuk kesehatan, untuk ke dunia energi, tapi yang keluar pertamanya bom untuk perang di Hiroshima dan Nagasaki, Bom atom. bom atomiknya. Terus ini sama teknologinya yang bisa ada potensi untuk baik banget, tapi orang manusia main untuk tidak baik ya. Terus ini cerita AI seperti itu dan my biggest concern ini saya pusingnya ya seperti kita obrol tadi sedikitnya kita belum siapnya untuk asimilasinya technological development at this level itu ya. Kita Belum siap. belum siap ini. Belum Kenapa? siap. Karena teknologinya jalan terlalu cepat. Lebih cepat dan kapasitas kita ada untuk transform pola pikir kita atau untuk transform the cultural hub atau budayanya dan kita punya dirinya. Kalau belum siap begitu apa artinya ini sebuah situasi yang berbahaya ketika misalkan anggaplah bahwa AI ini sudah terlalu jauh mempengaruhi kita, mengendalikan kita. Bahkan ada rekan kita psikolog ya katanya yang dia konsultasi dengan psikolog. Tapi setiap pernyataan dari psikolog itu dia bantah dengan data yang dia punya dari ChatGPT. Ya, gitu. Ya menarik tadi misalkan tadi ada sekarang sudah mulai ada wacana-wacana untuk kembali ke kemampuan manusia ya tidak mengandalkan nih. Terus kalau nggak mau gimana? Misalkan saya sudah terbantu kok dengan AI, ya sudah saya pakai aja gitu. Toh ini kalau tadi Opa Yuri sebutkan ini sekedar alat bisa digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Nah masalahnya alat ini begitu sangat powerful gitu. Sangat powerful. betul. Yang pertama kali alat bisa taking decision. Iya. Ya, ini yang paling bahaya punya AI-nya, ya bukan dari searching engine atau machine learning atau apapun, tapi dia sudah ada powernya untuk take decision. Jadi itu bahaya. Makanya kalau kita nggak kuatnya untuk create standar atau aturan atau konsensusnya, di mana kita bisa main
pakai AI atau level main sampai kemana. Kita obrol juga tentang dunia akademik, dunia sekolah. Sekarang anak-anak malas belajar karena punya AI. Sekarang anak-anak mau mimik artist, creating digital art lewat AI. Ini you can create a simulasi of artwork sama AI, tapi that doesn't make you an artist. Ya, Ya, kamu nggak bisa bilang saya artis karena saya bisa create pakai AI ini. Enggak, ini ada proses kita tahu. Saya suka balik ke awalnya Bapak buka obrol hari ini tentang cerita indah dari Pulau Semele dan arifan lokal mereka, Esmong itu ya. Kalau orang dari pulau itu belajar teknologinya tentang early warning system itu, ini ketambahan di atas wisdom mereka sudah punya. ya, betul. Tapi kalau teknologinya kick out dan wisdom mereka hilang, ini salah. Ya. Itu sama analoginya untuk kita ada sekarang ini. Ya, you can be whatever you want ini pakai AI, bantu seperti kuncinya, seperti toolnya untuk enhancing potensial kamu punya. Tapi enggak replace. Karena dia enggak ada conscious, enggak ada manusia, dia enggak ada feelings. Iya betul. Ya, itu ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya karena kita yang create AI-nya is the same one that create social media dan semuanya itu. Yang tujuan mereka is not particularly focus tentang dunia research atau dunia perbaikan, cuman konsumsi. Mereka create ini satu alat, satu mainan baru untuk konsumsi. Itu terserah konsumsi kami. Ya, sosial media mulai dulu seperti hub untuk komunikasi yang baik. Betul. Sosial media bantu banget dunia saintifik untuk memulai interaksi, dunia psikologi, dunia apapun lewat sosial media awalnya. Datang dunia Android, sosial media switch ke dunia individu, selfie, avatar, Iya, betul. cerita diri, sudah mulai jalan jauh dari kolektif intelligence atau kolektif creativity atau apapun, sudah mulai ini konsumsi. Ya, orang sosial media, main sosial media hari ini tentang gaya konsumsi itu ya. Itu bahayanya kalau kita mispersepsi itu tentang AI. Ini potensi luar biasa untuk kita enhance kapasitas untuk kita kerja baik, untuk kita create baiknya, tapi harus awareness-nya untuk ini seperti atomic bomb. Iya, Tadi iya, kan. betul.